Ya, di sini saya sudah install aplikasi VirtualBox-nya dan Linux-nya juga ya di sana. Lalu untuk melakukan share data di sana, kita buka Linux-nya nih Ubuntu, kita clone dahulu untuk buat tambahkan namanya Verdi untuk Linux-nya ya. Lalu kan oke, full clone. Ya, kita tunggu dahulu. Ini masih kita tunggu dahulu sampai selesai ya untuk mengcloning ya. Di sini sudah berhasil. Kita klik setting dulu untuk mengatur WiFi ya, atau jaringan ya. Kita ubah dulu bridge adapternya, kita ubah ke wireless langsung. Nah, tekan OK. Lalu kita mau mulai, klik start. Kita akan masuk ke Linux Ubuntu-nya ya. Di sini sudah ada username-nya. Kita klik, lalu masukkan password. Ya, di sini sudah terbuka ya untuk Linux-nya. Lalu kita pilih untuk software update dulu ya. Kita ketik software, kita klik, kita install terlebih dahulu untuk update-nya. Klik, tinggal lalu klik, kita tunggu dahulu. Ya, di sini sudah berhasil untuk software update-nya ya. Lalu kita pilih lagi, kita ketikkan terminal. Ya, di sini kita masuk ke terminal untuk konfigurasi aplikasi Samba. Dan saya akan masuk dengan super user, lalu kita ketik sudo su, tekan enter, kemudian masukkan passwordnya, password kita, tekan enter. Setelah itu lalu kita update terlebih dahulu, kita akan ketikkan apt update, klik enter. Kita masih menunggu dahulu untuk update-nya. Ya, di sini sudah update ya. Dan lalu untuk perintahnya itu kita akan install aplikasi Sambanya. Kita ketikkan apt install Samba, tekan enter. Ya, Samba adalah aplikasi yang menjembatani komputer Linux dan komputer Windows supaya agar bisa mendapat sharing file, sharing folder, dan karena pada dasarnya komputer Windows itu tidak bisa melihat file yang berada di sistem Linux dan sebaliknya untuk Linux bisa membuka file yang ada di sistem Windows ya. Dan di sini saya akan lakukan konfigurasi kembali.
kita akan lakukan konfigurasi kembali. Terlebih dahulu saya akan membuat folder di home ya. Kita akan buat folder. Saya akan buat folder namanya berbagi. Lalu perintahnya ini adalah kita ketikkan mkdir berbagi. Ya, dan ini sudah ada folder berbaginya ya. Dan untuk aksesnya saya ubah agar dapat diakses. Perintahnya adalah chmod 777 berbagi, tekan enter. Di sini saya akan menambahkan user baru, yaitu user add dataku. Kemudian saya akan membuat passwordnya, yaitu ya di sini saya gunakan passwordnya itu perintahnya smb passwd -a dataku. Lalu tekan enter. Kita masukkan passwordnya 123456. Kita masukkan kembali 123456. Lalu tekan enter. Ya, di sini saya akan konfigurasi pada file Samba. Perintahnya adalah nano etc samba smb dot config. Tekan enter. Ya, di sini kita sudah konfigurasi, dan untuk kita akan menambahkan scriptnya pada baris paling bawah ya. Di sini sudah kita baris paling bawah, kita tuliskan perintahnya. Kita ketikkan di sini namanya share data ya. Nanti share data ini folder yang akan muncul untuk nama yang akan kita sharing ada di Windows. Lalu kita ketik path sama dengan home berbagi. Lalu kita ketik lagi untuk valid user sama dengan dataku. Kita ketikkan lagi browsable sama dengan yes. Ini fungsinya untuk bisa di browsing ya. Dan kita ketikkan lagi readable sama dengan yes. Ini fungsinya juga untuk bisa ditulis atau diedit ya. Lalu kemudian kita simpan, Ctrl X. Di sini kita Ctrl X dahulu ya untuk menyimpannya. Lalu kita tekan Y. Kemudian kita enter. Lalu perintah berikutnya ini adalah kita untuk merestart sambanya ya. Itu perintahnya itu untuk kita ketikkan systemctl restart smbd. Dan ini sudah kita restart. Kita tekan enter terlebih dahulu. Lalu kita coba untuk mengecek IP-nya ya, if config, dan muncul IP-nya ini. IP-nya itu 192.168.100.22 ya, untuk IP yang berada di sistem Linux. Lalu kita ke Windows, buka command prompt.
untuk mengecek IP yang ada di Windows ya. Ini kita ketikkan IP config. Di sini sudah muncul untuk IP address-nya. Ya sudah muncul ya. Lalu kita ketikkan kembali, kita coba ping. Kita masukkan 192.168.100.22. Dan ini sudah berhasil kita ping, berarti ini sudah terkoneksi atau sudah terhubung ya dari Linux ke Windows-nya. Lalu kita cek kembali nanti. Kita ke di PC, kita masukkan IP address-nya 192. Kita masukkan ya untuk IP address-nya. Ini 192.168.100.22 ya. Lalu masukkan ini untuk yang tadi kita buat usernya, ini adalah dataku. Dan untuk passwordnya 123456 ya. Dan ini sudah berhasil, sudah ada namanya sharing. Lalu kita coba untuk masukkan file. Kita cut, lalu kita pilih dan masukkan kembali untuk IP address-nya. Satu 192.168.100.22. Di sini sudah ada, lalu kita masukkan, kita paste saja. Ya, di sini sudah kita paste, lalu kita cek kembali di Linux-nya. Kita masuk ke home atau ke foldernya, lalu kita pilih other location-nya, ke pilih komputer, kita masuk ke menu folder home. Folder home, lalu ini ada folder berbagi yang tadi kita sudah buat, dan di sini sudah ada ya untuk folder Linux-nya, Linux Ubuntu-nya ya. Sudah bisa berbagi dan sudah terhubung ya, dan sudah bisa saling lihat di sistem Windows. Dan kita coba kembali, kita buka Notepad, kita coba ketikkan kembali. Di sini saya akan coba untuk buat file lagi ya langsung di Windows. Dan apakah langsung muncul di sistem Linux-nya? Kita save terlebih dahulu. Jadi di sini kita masukkan IP address-nya kembali. Kita cut terlebih dahulu untuk dokumennya yang akan atau filenya. Kita masukkan IP address-nya kembali 192.168.100.22. Lalu kita paste kembali dan kita cek untuk di Linux-nya. Dan di sini sudah ada juga ya untuk filenya yang kita buat di Windows, sudah bisa terlihat di Linux-nya. Lalu kita akan coba buat file, coba buat file di Linux-nya. Apakah
file yang kita buat di Linux juga akan terlihat di Windows. Kita save terlebih dahulu. Harusnya ini tadi saya langsung save di other lokasinya ke komputer, langsung bisa ke file folder berbaginya, seharusnya untuk lebih memudahkan. Kita berbagi lalu paste, dan sudah terlihat juga file yang kita buat dari Linux berada di sistem Windows-nya. Terima kasih sudah melihat tutorial video ini.